Oke, kita bahas skenario yang paling ekstrim deh. Gimana nasib saham kamu kalau tiba-tiba, amit-amit nih ya, negara tempat kamu investasi itu runtuh, hancur karena perang misalnya? Pertanyaan serem kan? Tapi jawabannya, wah ini yang bakal bikin kaget. Kebanyakan orang pasti mikir, kalau negara hancur, ya udah, bursa saham tutup, semua duit kita di saham langsung hangus, lenyap gitu aja. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi tunggu dulu. Ternyata anggapan itu terlalu simpel. Realitanya jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik. Kenapa? Karena sistem keuangan modern punya banyak lapisan pengaman tersembunyi. Nah, ini dia bagian yang paling bikin melongo. Lihat data sejarah ini deh. Waktu Perang Dunia II, 3 bulan sebelum perang meletus, pasar saham emang anjlok, minus 12%. Panik kan? Tapi coba lihat, pas perangnya lagi jalan, rata-rata tiap tahun malah naik, sampai hampir 17%. Pola yang mirip kejadian juga di Perang Korea dan Vietnam. Ternyata, pasar itu benci sama yang nggak pasti. Begitu perangnya udah mulai, risikonya jadi jelas, malah seringnya pasar bangkit lagi. Gila kan? Kalau bukan negara itu sendiri yang jadi jaminan, terus apa dong benteng pertahanannya? Ternyata ada kekuatan-kekuatan lain yang melindungi nilai saham kamu, yang kerjanya itu di belakang layar, jauh dari medan pertempuran. Jadi, ada 3 lapis pelindung utama buat aset kamu. Kita sebut aja teknologi, hukum, sama struktur bisnisnya itu sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. 3 benteng ini adalah, pertama, teknologi yang menjaga data kepemilikan kamu. Kedua, hukum internasional yang melindungi hak milik. Dan ketiga, jangkauan global dari perusahaannya. Mari kita dalamin lagi. Oke, pelindung nomor 1, teknologi. Di zaman sekarang, saham kamu itu bukan lagi selembar kertas yang disimpan di berangkas ya. Kepemilikan kamu itu bentuknya catatan digital. Nah, ini disimpan di lembaga yang namanya Central Securities Depository atau CSD. Anggap aja ini akar kepemilikan digital kamu. Bukti paling sah dan nggak bisa diganggu-gugat. Sistem CSD ini canggih banget. Mereka itu punya yang namanya mirror sites atau situs cermin. Jadi ini tuh salinan data real time yang disimpan di lokasi-lokasi lain yang beda negara. Artinya, kalaupun pusat data utamanya hancur lebur di bom sekalipun, data kepemilikan saham kamu tetap aman jaya di lokasi lain. Lanjut, benteng kedua, hukum. Mau itu rezimnya ganti, atau bahkan negaranya pecah jadi beberapa negara baru, hukum internasional punya prinsip yang kuat. Hak milik pribadi itu harus dilindungi. Tujuannya apa? Biar negara penerus nggak bisa seenaknya ngerampas kekayaan orang dan memperkaya diri secara nggak adil. Dan ini kerennya lagi, kalau kamu investor asing, ada perlindungan ekstra. Namanya perjanjian investasi bilateral. Ini perjanjian antar negara yang melindungi aset kamu dari penyitaan tanpa ganti rugi yang layak. Jadi pemerintahan baru nggak bisa main ambil aset investor asing gitu aja. Nah, ini poin yang penting banget. Kalau perusahaannya 100% domestik, operasinya cuma di satu negara, ya itu paling beresiko. Tapi, kalau perusahaannya itu multinasional alias MNC, ceritanya beda. Mereka punya keuntungan gede, bisa mindahin produksi dan penjualan ke negara lain yang lebih stabil. Ini yang bikin mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Dan ini semua bukan cuma teori loh, sejarah udah membuktikan. Yuk kita lihat 2 contoh kasus yang ekstrim banget. Ini contohnya Kontrasabis. Waktu revolusi Rusia tahun 1917, pemerintah baru yang berkuasa langsung menghapus semua utang dan saham dari rejim sebelumnya. Habis. Investor kehilangan segalanya, saham mereka benar-benar jadi sampah. Tapi, coba bandingin sama Jerman tahun 1945. Negaranya hancur, terbelah 2. Tapi banyak perusahaan pinter, mereka mindahin aset ke Jerman Barat, di mana hak properti diakui. Hasilnya, saham mereka selamat dan bisa diperdagangin lagi. Oke, dari semua itu, jadi kesimpulannya apa dong? Gimana nasib saham kamu kalau amit-amit skenario terburuk itu kejadian? Dan inilah intinya. Yang paling penting itu bukan di mana alamat kantor pusat perusahaan, tapi seberapa global operasinya, asetnya, dan pendapatannya. Makin mendunia sebuah perusahaan, makin gede peluang sahamnya buat selamat. Jadi ini rangkumannya ya. Peluang saham kamu buat bertahan hidup itu tergantung sama, pertama, kepemilikannya udah tercatat digital di CSD belum? Kedua, perusahaannya multinasional atau enggak? Ketiga, sahamnya dipegang lewat mekanisme global kayak ADR. Dan yang terakhir, paling penting, negara penerusnya nanti mengakui hak milik pribadi atau enggak. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan nih buat kalian. Coba pikirin deh. Di zaman serba digital kayak sekarang, kalau ada krisis gede-gedean, mana yang menurut kalian lebih aman? Saham perusahaan global yang datanya bisa pindah kemana aja dalam sekejap, atau properti fisik kayak rumah atau tanah yang ya nggak bisa digeser? Coba
Aku pengen banget dengar opini kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar ya.